kemampuan kelompok kami sebagai anak bangsa Indonesia perlu dibanggakan dan perlu disalahkan karena salah penerapannya. Ini adalah teror bom terbesar di Indonesia. Efeknya paling banyak menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Dari perspektif pelaku ini adalah serangan paling sukses yang pernah kelompok mereka lakukan. Bahkan kepolisian Australia menyebut ini adalah kejahatan yang nyaris sempurna karena direncanakan dengan sangat detail dan matang, lalu dieksekusi dengan rapi dan sistematis. Kepolisian Indonesia pun hingga hari ke-12 belum mengantongi nama pelaku, karena tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada identitas seseorang. Serumit apa investigasi polisi dalam mengungkap kasus ini? Silakan tonton video ini sampai selesai. Sabtu 12 Oktober 2002. Dalam waktu semalam Bali diguncang 3 bom. 2 di Jalan Legian dan 1 bom di depan konsulat Amerika di daerah Renon. Diskotik paling ramai di Jalan Legian, Pedis Pub dan Sari Club meledak dalam waktu yang hampir bersamaan sekitar jam 23 lebih 5 menit waktu Bali. Bom sengaja diatur meledak hampir bersamaan agar menimbulkan banyak korban. Setelah ledakan pertama, orang-orang akan berhamburan keluar. Saat itulah bom kedua yang memiliki daya lebih besar diledakkan. Korban dari peristiwa ini adalah 202 korban meninggal dan 209 korban luka. Mayoritas korban adalah turis asing. 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 26 orang warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika, dan sisanya campuran dari 20 negara. Korban saat malam itu sangat banyak karena bertepatan dengan malam minggu. Banyak wisatawan yang berakhir pekan di tempat hiburan malam. Kasus ini sangat menyita perhatian dunia internasional, khususnya Australia yang warganya paling banyak menjadi korban. Bulan Agustus 2002 bertempat di rumah kontrakan Dulmatin di Solo, Jawa Tengah. Anggota Jamaah Islamiyah Indonesia berkumpul. Dalam pertemuan tersebut, Imam Samudra menyusun rencana dan pembagian tugas tentang rencana pengeboman di Bali. Rapat saat itu dihadiri Muklas alias Ali Gufron sebagai sesepuh alumni Afghanistan dari Indonesia. Lalu ada Amrozi, satu-satunya anggota yang belum pernah menempuh akademi militer di Afghanistan. Ada juga Ali Imron, Dulmatin, Mubarak, Umar Patek, Abdul Ghani, dan juga Zulkarnain yang merupakan angkatan pertama Akademi Militer Afghanistan. Muklas alias Ali Gufron saat itu memiliki uang 30.000 US dollar yang diperoleh dari Osama bin Laden pada tahun 2001. Kata Osama, ini dana untuk amaliyah di Indonesia. Muklas juga mengatakan dalam rapat itu, kita malu sama mujahidin-mujahidin di negara lain yang selama ini kita didik dan kita ajari saat di Afghanistan. Mereka sudah jihad di negaranya masing-masing, kita kok belum ada aksi besar, kata Muklas. Jadi dari sini terlihat mereka ini tidak murni jihad. Ada unsur hawa nafsu dan gengsi. Sebagai informasi, menurut Ali Imron, Akademi Militer Afghanistan dari tahun 1984 hingga 1996, ada 400 orang lebih yang menjadi anggota dan 320 diantaranya berasal dari Indonesia. Bukan cuma anggota biasa, tapi menjadi mentor atau guru. Mentor yang dimaksud Ali Imron antara lain seperti Zulkarnain yang juga hadir dalam rapat tersebut. Lalu ada Fatur Rahman Al-Ghozi yang ditembak mati di Filipina. Kemudian ada salah satu kepercayaan Osama asal Jawa Barat, yaitu Encep Nurjaman alias Hambali, sosok yang dihormati di Jamaah Islamiyah. Muklas alias Ali Gufron juga termasuk anggota senior di Afghanistan. Dia bahkan pernah 2 kali bertemu dengan Osama bin Laden pada tahun 1987 dan tahun 2001. Di Afghanistan tidak sembarang orang bisa menemui Osama bin Laden di persembunyiannya. Jangankan orang awam. Anggota Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah pun sulit untuk bertemu pemimpinnya itu. Kembali ke rapat tadi, sebagai anggota senior mereka ini seperti malu cuma omong saja tanpa aksi. Akhirnya direncanakanlah aksi teror di Bali. Dari hasil pertemuan tersebut keluarlah nama Imam Samudra.
yang ditunjuk sebagai pimpinan lapangan dan pengambil keputusan tertinggi. Sedangkan Korlap yang mengatur semuanya adalah Ali Imron. Kemudian, Imam Samudra membagi tim menjadi 2 kelompok. Tim pertama bagian perakit bom, yaitu Dulmatin, Abdul Ghani, Umar Patek, dan Sawat atau Sarjio. Tim kedua bagian logistik dan akomodasi yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Idris. Awalnya, rencana pengeboman di Bali ini dilaksanakan pada 11 September 2002 untuk memperingati 1 tahun tragedi WTC. Karena dirasa waktunya terlalu mepet, akhirnya diundur menjadi 12 Oktober 2002. Pada rencana awal nantinya di Bali akan ada 3 bom. Bom pertama seberat 1,2 ton menggunakan mobil. Bom kedua seberat 100 kg menggunakan motor yang dibawa masuk ke halaman konsulat Amerika. Bom ketiga adalah bom rompi seberat 10 kg. Ketiga bom ini dilakukan dengan cara bunuh diri. Untuk pelaku bom bunuh diri sudah disiapkan 3 orang, semuanya adalah orang Jawa Barat didikan Imam Samudra. Bom motor akhirnya dibatalkan karena calon pelaku bom bunuh diri tidak lancar mengendarai motor. Akhirnya rencana ini diganti dengan bom yang lebih kecil, 6 kg TNT yang diletakkan di depan konsulat. Awalnya itu konsulat Amerika ini akan dibom bunuh diri dengan sepeda motor. Karena pelakunya mundur karena belum siap, tidak mahir atau tidak lancar dalam menyetir motor, akhirnya kami ganti dengan bom tas jinjing. Sedangkan fokus tim kembali ke poin pertama dan kedua yang menargetkan turis. Adapun detail tempatnya akan ditentukan saat tim sudah berada di Bali. 5 hari setelah pertemuan tersebut, Imam Samudra dan Dulmatin pergi ke Bali untuk mencari kontrakan dan survei lokasi. Mereka mencari diskotik yang paling ramai di sekitar Pantai Kuta, pusat turis di Bali. Saat di Bali ini, Imam Samudra berkali-kali menelpon Amrozi memerintahkannya agar segera membeli mobil yang akan digunakan untuk bom mobil. Imam Samudra mendesak Amrozi terkait mobil karena waktunya sudah tidak banyak. Amrozi sebenarnya sudah menyiapkan KTP palsu untuk membeli mobil, tapi karena jengkel dan terburu-buru, akhirnya Amrozi menghubungi temannya yang berprofesi sebagai seorang makelar di Tuban. Karena kenal inilah, Amrozi memakai KTP asli untuk membeli mobil. Kemudian Amrozi membeli mobil Mitsubishi L300 plat DK atau plat Bali seharga 30 juta rupiah. Sesampainya di rumah, Amrozi langsung melepas bangku tengah dan belakang mobil tersebut. Nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut juga langsung dihapus menggunakan gerinda agar jejaknya tidak terdeteksi saat dilacak oleh kepolisian nantinya. Malam harinya, rumah Amrozi kedatangan tamu istimewa. Muklas yang membawa tamu tersebut tidak menjelaskan secara detail siapa orang tersebut. Muklas hanya bilang kita kedatangan tamu istimewa, murid terbaik Osama Bin Laden, ahli bom. Kata Muklas terhadap Ali Imron dan Amrozi saat itu. Belakangan tamu itu diketahui ternyata bernama Dr. Azhari. Dia tidak banyak omong, sekali lihat mobil, Dr. Azhari langsung menyuruh Amrozi untuk mengukur ruang bagian dalam mobil. Hal itu dilakukan untuk mengetahui volume dan menyesuaikan bahan bom yang akan dirakit. 2 hari setelah membeli mobil, anggota tim seperti Umar Patek, Amrozi, Ali Imron, Iqbal, Jimmy dan lain-lain menyusul ke Bali membawa sebagian logistik yang telah dibeli di Surabaya. Sedangkan sisanya dikirim melalui paket menggunakan bus. Setelah tiba di kontrakan, bahan-bahan bom ini kemudian dirakit oleh Sawat dan Abdul Ghani di sebuah ruangan dekat garasi mobil. Sawat adalah alumni Akademi Militer Afghanistan angkatan ketiga tahun 1986, sedangkan Abdul Ghani merupakan angkatan kedua tahun 1985. Sawat merakit bahan bom selama beberapa hari hingga mencapai 950 kg. Bahkan Sawat sampai kelelahan dan sakit, hidungnya berdarah karena terlalu sering menghirup bahan kimia yang sangat menyengat. Padahal Idris sudah memberikan masker 5 lapis untuknya. Muklas kemudian memerintahkan Abdul Ghani untuk menemani Sawat pulang ke Jawa Tengah. Kemudian pekerjaan merakit bom dilanjutkan oleh Umar Patek untuk menggenapinya menjadi 1 ton. Sedangkan 200 kg sisanya dirakit bersama-sama oleh anggota tim lain seperti Ali Imron, Dulmatin, Mubarok, dan anggota yang baru datang yaitu Jack Harun. Jadi total di dalam mobil nantinya terdapat 1,2 ton bahan peledak yang dimasukkan ke dalam filing kabinet. 6 Oktober 2002, Ali Imron dan Imam Samudra berboncengan naik motor untuk survei terakhir.
Akhirnya Ali Imron atas persetujuan Imam Samudra memilih Paradise Pub dan Sari Club sebagai target. Lokasinya tepat di pertigaan. Apalagi menurut Ali Imron, kedua diskotik ini adalah yang paling ramai pengunjung saat itu. Pada malam minggu sehari saja bisa mencapai 500 orang lebih dalam satu malam. Waktu peledakan pun sudah ditentukan yaitu antara jam 11 sampai jam 11.30 malam. Karena menurut survei setelah jam tersebut para turis banyak yang mulai kembali ke hotel. Pada 6 Oktober itu pula, mereka kedatangan tenaga ahli bantuan. Dia adalah tamu misterius yang ada di Lamongan beberapa hari sebelumnya. Seorang ahli bom dari Malaysia yaitu Dr. Azhari. Menurut Muklas, Dr. Azhari merupakan ahli bom kesayangan Osama bin Laden. Karena kejeniusannya menyelesaikan kursus hanya dalam waktu 6 bulan. Padahal normalnya butuh 2 hingga 4 tahun. Dr. Azhari termasuk aset istimewa dan harus dilindungi oleh anggota lainnya. Itulah sebabnya mereka tidak mengizinkan Dr. Azhari keluar kontrakan karena sangat berisiko. Jadi kegiatan Dr. Azhari di Bali hanya untuk evaluasi akhir saja. Karena ini bom besar maka harus lebih berhati-hati dalam perakitannya. 7 Oktober atau 5 hari sebelum peledakan ada kecelakaan yang menimpa mereka. Ratusan kilogram bom yang sudah dirakit dan diletakkan di kotak filling kabinet harus dipindahkan ke dalam mobil. Karena tim perakit kekurangan tenaga, Amrozi yang notabene-nya tidak pernah mengenyam pendidikan militer atau belajar tentang bom, dimintai tolong untuk membantu memindahkan bom ke dalam mobil. Karena kelelahan mengangkat kotak yang berat itu, Amrozi lalu menyeret kotak tersebut. Sialnya di lantai tersebut banyak sisa bahan bom yang berserakan. Akibat terkena panas, efek gesekan kotak dan lantai, akhirnya timbul percikan api dan menyambar sebagian kecil bom. Menurut kesaksian Umar Patek, pada saat itu dia berada di ruang sebelah dan mendengar suara ledakan. Seketika, rumah tersebut dipenuhi asap dan kaca bergetar. Orang-orang yang ada di dalam rumah saling pandang. Isi pikirannya sama, semua bingung harus berbuat apa dan takut ketahuan warga. Mereka seketika itu juga langsung panik, karena jika sampai warga melapor ke polisi, aksi mereka jelas akan gagal dan semua akan berakhir di penjara. Idris saat itu langsung sigap keluar rumah, pasang badan menjawab rasa penasaran warga. Idris mengatakan pada warga jika suara ledakan berasal dari ban mobil yang meletus. 11 Oktober 2002. H-1 sebelum peledakan, Idris menyewa sebuah mobil selama 1 hari. Mobil itu tidak dipakai sama sekali, hanya diparkirkan di depan pintu masuk kontrakan. Tujuannya agar saat waktu peledakan besok mobil L300 mereka dapat keluar menuju TKP dengan sempurna dan lancar tanpa terhambat mobil lain yang parkir di depan kontrakan. 12 Oktober, jam 8.45 malam. Bom terkecil yang beratnya 6 kg diletakkan dalam kotak plastik yang disiapkan oleh Ali Imron. Bom sudah dipasang dengan menggunakan ponsel sebagai pemicu. Bom kecil ini diletakkan di dekat kantor konsulat Amerika di daerah Renon. Jam 22:30 Ali Imron berangkat dari kontrakan untuk mengantar pelaku lain yaitu Jimmy dan Iqbal menuju titik pengantaran di Jalan Legian. Mereka bertiga menggunakan mobil menuju TKP, diikuti Idris menggunakan sebuah motor. Pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah Ali Imron karena Jimmy alias Arnasan yaitu sang eksekutor bom mobil belum lancar menyetir mobil. Jadi Jimmy hanya mengemudi sebentar saja dari titik pengantaran Ali Imron menuju titik ledakan di depan Sari Club. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. Sebenarnya Jimmy masih dalam tahap belajar mengemudi, tapi sekalinya praktek langsung OTW akhirat. Sebagai informasi, bom mobil ini dapat diaktifkan menggunakan 4 cara. Pertama, menggunakan remote telepon. Kedua, menggunakan tombol pemicu. Ketiga, timer atau waktu mundur. Kemudian cara yang keempat, bom otomatis akan meledak jika dibongkar. Cara keempat ini adalah opsi cadangan seandainya rencana mereka lebih dulu terbongkar oleh pihak kepolisian. Saat masih di dalam mobil itu, Ali Imron juga menyuruh Iqbal alias Isa untuk memakai bom rompi buatan Dulmatin dan Dr. Azhari. Setelah itu Ali Imron turun dari mobil lalu dibonceng Idris menuju Jalan Imam Bonjol. Di situ Ali Imron meledakkan bom di depan konsulat Amerika menggunakan telepon tepat pada jam 11 malam. Jam 11:03 Iqbal alias Isa turun dari mobil dan masuk ke dalam Paradise Pub. 2 menit kemudian bom meledak di Paradise Pub di tengah turis yang sedang dugem. Pengunjung langsung berhamburan keluar karena panik. 15 detik setelah bom pertama, Jimmy yang sudah berada di depan Sari Club mengaktifkan tombol pemicu yang kemudian meledakkan 1,2 ton bom yang ada di dalam mobil tersebut.
Posisi mobil saat diledakkan memang sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Persis di depan Sari Club dan arah ledakannya diatur sedemikian rupa agar mengarah ke Sari Club yang sedang ramai pengunjung. Hal itu sengaja dilakukan sebab di seberang jalan depan Sari Club adalah kantor bank yang tutup di malam hari dan jelas hampir tidak ada orang di dalamnya. Itulah kenapa pusat ledakan hanya diarahkan ke Sari Club saja, supaya efek ledakan lebih mematikan. Efek dari ledakan bom berbobot 1 ton lebih itu merusak bangunan dan mobil yang ada hingga 250 meter dari titik ledakan. Bom mobil ini yang paling banyak memakan korban, sekitar 180 orang meninggal karena ledakan yang kedua ini. Saat bom mobil ini meledak, Ali Imron mendengarnya di tengah jalan, hatinya bergetar dan timbul rasa penyesalan. Kemudian ia bersama Idris masuk ke Masjid Al-Huroba di pinggiran Denpasar untuk merenungi perbuatannya. Dia kemudian menghubungi Imam Samudra dan menanyakan sepeda motor ini mau dikemanakan. Imam Samudra menyuruh Ali Imron untuk membersihkan dan meninggalkan motor itu, lalu pergi ke kontrakan di Jalan Gatot Subroto. Untuk motor nanti akan diambil oleh anggota lain bernama Maskur. Kemudian Ali Imron, Idris dan Imam Samudra menginap semalam di Jalan Gatot Subroto dan besoknya mereka menyeberang ke Pulau Jawa. Imam Samudra berangkat sendirian di pagi hari, Ali Imron dan Idris berangkat sorenya menuju ke Lamongan. 2 minggu kemudian mereka semua berkumpul lagi di rumah Dulmatin di Sukoharjo untuk evaluasi. Di akhir pertemuan, Muklas memberi masing-masing anggota uang sebanyak Rp500.000 untuk melarikan diri. Jika ada kekurangan, maka cari sendiri. Kembali ke Minggu pagi tanggal 13 Oktober 2002, di mana malam sebelumnya ledakan itu terjadi. Anggota Lab 4 Denpasar langsung mensterilkan lokasi dan melakukan investigasi di Pedis Pub dan Sari Club yang merupakan titik ledakan. Tim Lab 4 Denpasar saat itu masih minim pengalaman. Maklum saja usianya baru 3 tahun dan baru pertama kali menangani kasus besar ini. Untungnya ada bantuan dari Lab 4 Mabes Polri dan Lab 4 Surabaya. Di hari Minggu itu juga polisi menerima laporan dari masyarakat yang menemukan sepeda motor di Masjid Al-Huroba Denpasar. Motor itu berjenis Yamaha F1 ZR dengan nomor polisi DK5228PE warna merah tahun 2001. Menurut saksi, sepeda motor itu diparkirkan oleh 2 orang sekitar 30 menit pasca ledakan di Jalan Legian. Pada sepeda motor itu, polisi juga menemukan residu bahan peledak. Di bagian samping bodi motor juga terdapat 3 saklar yang tidak lazim. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor ini diketahui baru saja dibeli 2 hari sebelum peledakan, yaitu pada 10 Oktober 2002 pada sebuah showroom yang ada di Denpasar. Dari karyawan showroom inilah kemudian bisa digambarkan sketsa wajah ketiga orang yang mendatangi showroom tersebut saat membeli motor. Pada saat itu pelaku datang bertiga dan sempat ngobrol cukup lama dengan karyawan showroom. Hanya saja sampai di sini polisi belum bisa mengembangkan penyelidikan. Investigasi mengalami kebuntuan karena tidak ditemukan sidik jari di motor tersebut. Selasa 15 Oktober 2002, tim investigasi asing mulai berdatangan. Mereka juga membawa alat-alat modern dan canggih yang nantinya sangat bermanfaat dalam melacak keberadaan salah satu pelaku. 17 Oktober 2002 atau pada hari ke-6. Kapolri Dai Bahtiar menunjuk Irjen Polisi Imade Mangku Pastika sebagai ketua tim investigasi kasus ini. Saat itu beliau sebenarnya masih menjabat Kapolda Papua, tapi karena Polri membutuhkan orang Bali asli yang cermat, teliti, dan memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Akhirnya dipilihlah Irjen Pol Imade Mangku Pastika. Selain itu, beliau juga menguasai 5 bahasa asing. Hal ini memudahkan komunikasi dengan keluarga korban dan media luar yang meliput. Pada hari itu juga, tim Lab 4 gabungan baru bisa memastikan jenis mobil yang digunakan untuk pengeboman di depan Sari Club. Hal ini diperoleh dari temuan berupa besi suspensi yang menancap kuat di krater atau titik ledakan bom. Titik ledakan itu membentuk cekungan berdiameter 2 hingga 3 meter lebih dengan kedalaman 60 cm. Polri saat itu mengundang perwakilan dari Mitsubishi untuk membantu mengenali bagian-bagian mobil minibus yang diduga kuat adalah produk pabrikan Mitsubishi. Setelah merangkai bagian-bagian yang ada di titik ledakan atas arahan dari perwakilan Mitsubishi, diperoleh kesimpulan bahwa mobil ini memang buatan Mitsubishi. Jenis L300 buatan antara tahun 1983 sampai 1984. Pada hari ke-7 pasca kejadian ada kendala lain yang dialami tim investigasi. Dewan Adat Bali mengultimatum Polri dan tim investigasi agar segera menyingkir dari lokasi kejadian.
Para tokoh di daerah itu takut arwah korban tidak tenang dan mereka ingin membersihkan TKP dengan cara adat Bali. Investigasi yang dipimpin Imade Mangku Pastika berusaha melobi agar investigasi bisa dilanjutkan karena kasus ini memang rumit dan hampir tidak ada bukti yang mengarah pada pelaku. Saat itu tim investigasi mengatakan kepada Dewan Adat Bali bahwa ini kasus besar yang mencoreng reputasi Indonesia. Korbannya mayoritas warga negara asing. Jika tidak bisa membongkar kasus ini, Indonesia akan malu. Apalagi Bali hidup dari sektor pariwisata, jika turis sudah tidak percaya kepada kita, mereka tidak akan mau kembali lagi, kita sendiri yang rugi. Mohon beri kami waktu lagi hingga memperoleh petunjuk yang bisa kami dapatkan di TKP. Akhirnya polisi diberi tambahan waktu selama 1 minggu lagi untuk menyelesaikan kasus ini sebelum lokasi dibersihkan secara adat. Deadline dari Dewan Adat Bali ini justru membuat Polri tertekan, apalagi wartawan dari luar negeri terus-menerus mempertanyakan tentang perkembangan kasus ini yang nyaris tidak ada progres karena saking rumitnya. Jangankan menangkap pelaku, bahkan namanya saja Polri belum bisa mengidentifikasi, padahal sudah hampir 10 hari. 23 Oktober 2002 pada hari ke-12 atau 2 hari sebelum deadline dari Dewan Adat Bali, polisi mendapatkan petunjuk. Tim Lab 4 menemukan satu potongan rangka mobil yang terdapat nomor serinya. Kuat dugaan ini adalah potongan rangka milik mobil L300 yang dijadikan sebagai mobil pengangkut bom. Tetapi nomor seri tersebut sudah tidak bisa terbaca karena sudah dihapus atau lebih tepatnya sengaja dirusak. Nomor rangka ini bisa menjadi petunjuk utama penyelidikan dan membantu Polri mengetahui siapa pemilik kendaraan terakhir jika saja nomornya bisa terbaca dengan jelas. Karena untuk melacak siapa pemiliknya hanya bermodalkan merek mobil saja, itu sama sulitnya dengan menguras Danau Toba menggunakan gayung. Malam harinya, tim Lab 4 melakukan metode re-etching, yaitu proses penimbulan kembali angka atau huruf yang telah hilang. Proses ini menggunakan cairan khusus yang diklaim hasil racikan Polri sendiri. Pada tahun 2002, cara seperti ini tidak ditemukan di negara lain. Polri sering menggunakan cara ini untuk mengidentifikasi kendaraan curian. Dari metode ini muncullah angka dan huruf L300B611286. Tim investigasi lalu mencari di database Samsat dan menemukan fakta bahwa mobil dengan nomor rangka tersebut saat itu berada di Kudus, Jawa Tengah. Sehingga bisa dipastikan bahwa nomor ini bukanlah nomor rangka mobil yang dipakai untuk pengeboman di Sari Club. Masih di hari yang sama yaitu 24 Oktober 2002, Goris Mere diangkat sebagai pimpinan lapangan tim investigasi bom Bali. Beliau adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia karena dulu beliau sukses memimpin tim untuk menangkap Ratu Ekstasi Indonesia yang telah buron bertahun-tahun yaitu Zarima. Penangkapan Zarima sendiri dilakukan di Amerika Serikat. Pada hari ke-13 pasca kejadian, Inspektur 2 Polisi Anang Kusnadi menemukan nomor seri lain yang ada pada salah satu bagian mobil. Jadi di mobil Mitsubishi L300 terdapat 3 nomor seri. Pertama, nomor mesin yang sudah hancur akibat ledakan dan sudah tidak bisa ditemukan. Kedua, nomor rangka yang sebelumnya salah terbaca. Dan yang ketiga adalah nomor kir yang kebanyakan orang awam jarang mengetahui, karena di STNK memang tidak tertera. Kemudian nomor kir inilah yang ditemukan Pak Anang Kusnadi. Nomor tersebut adalah DPR 15463. Menurut penjelasan dari Dinas Perhubungan, nomor itu adalah nomor seri khusus untuk mobil pariwisata dan dicetak oleh Dinas Perhubungan. Selanjutnya, atas koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui bahwa mobil Mitsubishi L300 dengan nomor kir DPR 15463 memiliki nomor rangka L300B011230. Jadi sebelumnya telah terjadi kesalahan interpretasi atau pembacaan angka nomor seri oleh tim Lab 4. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa mobil L300 dengan nomor rangka tersebut memiliki nomor polisi DK1324BS atas nama anak Agung Ketut Adi, yang telah menjualnya kepada orang lain 9 tahun yang lalu. Polisi membutuhkan waktu berhari-hari untuk melacak pemilik terakhir mobil, karena harus melakukan pemeriksaan manual di database Polri. Akhirnya, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa pemilik terakhir dari mobil Mitsubishi L300 tersebut adalah Amrosi yang berasal dari desa Tenggulun, Lamongan. Dengan cepat, tim dari kepolisian langsung menuju ke Lamongan untuk mengintai dan mengamati situasi di sekitar rumah dan lingkungan Amrosi. Polisi tidak langsung menangkap Amrosi karena mengingat yang menjadi target bukanlah penjahat biasa seperti pelaku curanmor atau copet.
Kuat dugaan pelaku memiliki senjata api atau peledak yang sewaktu-waktu siap digunakan. Maka dari itu polisi menunggu saat yang tepat dan aman untuk melakukan tindakan. Setelah Amrozi terpantau, tim khusus dari kepolisian langsung dikirim ke Lamongan. Tim ini berasal dari Satgas Anti Narkoba yang merupakan tim khusus di bawah komando Goris Mere. Tim ini terdiri dari 60 anggota terbaik yang sebelumnya telah menjalani pelatihan khusus di Amerika Serikat. Tim inilah yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Densus 88. Tim ini dipimpin oleh Carlo Brixteo. Pada tanggal 4 November 2002, polisi yang menyamar sudah berhasil selama beberapa kali melakukan kontak dengan Amrozi melalui SMS. Amrozi berhasil dipancing keluar rumah dengan alasan jual beli mobil bekas. Namun di tanggal 5 November 2002, saat pagi hari, Amrozi tiba-tiba saja menolak bertemu dengan alasan sedang sakit. Tidak mau berisiko targetnya lolos, akhirnya polisi langsung mengepung dan menangkap Amrozi dan nyaris tanpa perlawanan. Penangkapan Amrozi ini membuat Kapolri sangat senang karena memang instruksi beliau saat itu adalah untuk menangkap pelaku hidup-hidup agar memudahkan proses penyelidikan. Sesaat setelah Amrozi ditangkap, istri Amrozi dengan cepat mendatangi Ali Imron yang rumahnya memang dekat. Ada pesan dari Amrozi, kamu disuruh lari secepatnya, kata istri Amrozi kepada Ali Imron. Tidak buang-buang waktu, Ali Imron segera melarikan diri ke Gresik untuk bertemu dengan Muklas dan Imam Samudra. Setelah Amrozi berhasil ditangkap, mereka mau tidak mau harus melarikan diri secara terpisah. Muklas memberikan tambahan uang sebanyak 1 juta rupiah kepada adik tirinya tersebut. Kemudian Ali Imron melarikan diri ke Kalimantan bersama dengan muridnya, yaitu Hamzah. Mereka berdua menyeberang ke Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah menggunakan kapal pengangkut kayu dari Lamongan. Setelah sampai di Kalimantan Tengah, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kalimantan Timur. Ali Imron dan Hamzah menuju muara Sungai Mahakam di wilayah Tanjung Barukan, Samarinda. Di sana mereka sudah ditunggu oleh Mubarok yang telah lebih dulu melarikan diri setelah berita penangkapan Amrozi tersebar. Ali Imron dan Mubarok menyamar sebagai penjaga tambak milik salah satu orang kaya di Samarinda. Setelah menangkap Amrozi, tim dari kepolisian berhasil menyita beberapa dokumen penting termasuk daftar nomor ponsel. Barang bukti ini membantu Polri dalam menangkap pelaku lain secara berurutan di Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap Abdul Rauf dan Yudi di Ciruas, Serang, Banten pada tanggal 20 November 2002. Mereka berperan sebagai pemeran pembantu dalam aksi bom Bali 2002. Keduanya juga terlibat dalam perampokan toko emas Elita di kota Serang, Banten. Pada saat itu, Imam Samudra membuat 2 bom rakitan kecil dan meletakkannya di 2 tempat berbeda untuk mengalihkan perhatian polisi agar perampokan berjalan lancar. Kemudian hasil dari perampokan ini diserahkan kepada Imam Samudra untuk selanjutnya disimpan di bank oleh Umar Patek. Hasil perampokan inilah yang kemudian digunakan untuk menutup kekurangan dana operasi, seperti membeli motor dan menyewa mobil tambahan. Kenapa mereka jihad menggunakan uang hasil perampokan yang sudah pasti haram? Karena menurut keyakinan mereka, merampok orang kafir hukumnya boleh asalkan hasilnya digunakan untuk jihad. Sekali lagi ini hanya benar menurut keyakinan mereka saja. Kemudian dari ponsel Abdul Rauf, polisi berhasil menemukan jejak Imam Samudra menggunakan Direction Finder, alat pendeteksi sinyal milik Australia. Melalui sinyal HP dan jejak emailnya, Imam Samudra terpantau berada di sebuah warnet di Cilegon. Tapi saat petugas kepolisian datang, Imam Samudra sudah pindah ke Pelabuhan Merak. Dia diduga akan menyeberang ke Lampung menggunakan bus. Jumat tanggal 22 November 2002, berdasarkan pantauan sinyal ponsel, Imam Samudra masih berada di wilayah Pelabuhan Merak. Tim kepolisian yang dipimpin oleh Goris Mere, Carlo Brixteu, dan Martinus Hukom langsung disebar di sekitar pelabuhan. Mereka menyamar sebagai pengamen, pedagang asongan, dan calo tiket. Martinus Hukom sempat mencurigai salah satu penumpang yang duduk di dekat jendela. Penumpang tersebut memakai topi dan sempat menundukkan kepala saat polisi berpakaian preman melihatnya. Atas dasar ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Abdul Rauf, akhirnya polisi menyergap sebuah bus yang hendak memasuki kapal Nusa Agung di dermaga 1 Pelabuhan Merak. Menjelang maghrib, Imam Samudra alias Abdul Aziz berhasil ditangkap di dalam bus Kurnia yang akan menuju ke Lampung. Imam Samudra ditangkap pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat tanpa perlawanan, serta tidak ditemukan senjata pada saat penangkapan. Martinus Hukom yang duduk di samping Imam Samudra menepuk pahanya lalu berkata, "Kamu Imam Samudra pelaku bom Bali." Imam Samudra jelas menyangkal tuduhan itu. Dia mengaku bernama Faiz sambil mengeluarkan paspor atas nama Faiz Yunsar.
Petugas justru semakin yakin kalau dia memang Imam Samudra. Mereka langsung membawa Imam Samudra ke dalam mobil polisi, selanjutnya menuju ke Polres Serang, Banten. Di sana, Imam Samudra diinterogasi dengan berbagai cara tentang keterlibatannya dengan bom Bali. Namun, Imam Samudra hanya menjawab singkat, "Ya, saya terlibat dalam bom Bali." Tapi ketika polisi bertanya tentang siapa saja rekan-rekannya, Imam Samudra malah membentak petugas dan mengatai petugas togut. Intinya, dia menolak untuk menjawab lebih lanjut. Malam itu juga Kapolri Dai Bakhtiar turun tangan langsung untuk menginterogasi Imam Samudra. Menurut Kapolri, awalnya Imam Samudra tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kapolri. Namun setelah memakai pendekatan spiritual, Imam Samudra akhirnya luluh dan menceritakan semuanya kepada Kapolri. Besok harinya Imam Samudra diterbangkan ke Bali untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 3 Desember 2002, kurang lebih 2 minggu setelah penangkapan Imam Samudra, otak bom Bali lainnya, kakak Amrozi yaitu Muklas alias Ali Gufron, ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Muklas adalah ketua atau pimpinan wilayah Singapura dan Malaysia. Saat ditangkap, Muklas sempat melakukan perlawanan dengan merebut pistol polisi. Setelah beberapa saat melakukan perkelahian, Muklas akhirnya berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Di rumah tempat penangkapan tersebut, polisi menemukan berbagai amunisi. 7 pucuk senjata M16 dan 20 pistol. 5 diantaranya adalah rakitan lokal. Lalu beberapa buku panduan jihad juga disita oleh polisi dari tempat persembunyian Muklas. Hari itu juga Muklas diterbangkan ke Bali untuk diperiksa lebih lanjut. Di malam hari pada tanggal 12 Januari 2003, Ali Imron yang saat itu sedang berada di Tambak mendengar berita melalui radio RRI Kalimantan bahwa dirinya telah ditangkap polisi di Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Tempat yang dimaksud adalah tempat pertama kali Ali Imron tiba di Kalimantan sejak dari Lamongan. Meski berita itu tidak benar, Ali Imron meyakini bahwa posisi polisi sudah dekat. Dia pasrah, dia yakin tidak akan bisa lolos. Apalagi saat itu dia berada di pulau terpencil dan di tengah tambak. Untuk melarikan diri harus menunggu speedboat jemputan lebih dulu, mau berenang juga tidak memungkinkan. Akhirnya dia pasrah dan menunggu takdir. Kemudian pada 13 Januari 2003, sesuai dengan apa yang sudah dia prediksi sebelumnya, 2 speedboat yang ditumpangi anggota polisi mendekat ke gubuknya. Tanpa perlawanan, Ali Imron dan Mubarok ditangkap dengan mudah oleh tim pimpinan Carlo Brixteu. Di kemudian hari baru terungkap bahwa Carlo Brixteu dan pasukannya ternyata sudah hampir 1 bulan mengejar Ali Imron. Di bulan Desember, polisi menyebar sketsa wajah Ali Imron ke berbagai tempat, termasuk ke pelabuhan dan nahkoda kapal di sekitar Jawa Timur. Hingga akhirnya, jejak Ali Imron pun terdeteksi berkat kesaksian kru kapal pengangkut kayu yang ditumpangi oleh Ali Imron. Hampir 3 minggu lamanya, polisi terus mengikuti jejak Ali Imron. Polisi saat itu cukup beruntung karena Ali Imron dan Mubarok tidak punya akses lain untuk melarikan diri. Di minggu yang sama, Martinus Hukom dan Bekto Suprapto mengejar pelaku lain di Jawa Tengah. Mereka berhasil menangkap pelaku utama lainnya, yaitu Sawad, Abdul Goni, dan Jack Harun. Pada bulan Juni 2003, sang ahli penyamaran Idris ditangkap di Medan. Meskipun bukan pengatur rencana dan merakit bom, Idris juga memegang peranan cukup penting di tim bom Bali ini. Setelah beberapa pelaku utama bom Bali ditangkap, mereka dikumpulkan di Polda Bali untuk diambil dan dicocokkan keterangannya antara satu dengan yang lainnya. Di sini polisi mengalami sedikit kesulitan saat menggali informasi dari Imam Samudra dan Amrozi. Imam Samudra terang-terangan menolak berbicara ketika penyidiknya non-muslim. Dia menginginkan penyidik yang sesama muslim. Polisi yang muslim di Bali banyak, tapi belum tentu memiliki keahlian khusus dalam menyidik tersangka dengan kasus sebesar ini. Polisi akhirnya memilih penyidik khusus yang memiliki pengetahuan agama di atas rata-rata untuk mengimbangi Imam Samudra. Sama halnya dengan Amrozi yang juga tidak mau berbicara banyak kepada petugas. Saat petugas menggunakan cara tegas, Amrozi tetap tutup mulut. Akhirnya penyidik kepolisian menggunakan pendekatan budaya dan agama. Mereka berdua dijanjikan bisa beribadah lebih nyaman jika kooperatif. Seperti kemudahan untuk wudhu lebih dulu dibanding tahanan lain agar bisa sholat di saf atau baris terdepan. Interogasi pada mereka berdua juga tidak dilakukan di ruang penyidik dan di depan komputer, melainkan di kantin atau wisma tamu Polda Bali. Kebetulan saat itu adalah bulan Ramadan, petugas yang diberi wewenang untuk menggali keterangan dari Amrozi juga ditugasi untuk mengantarkan menu berbuka untuk Amrozi.
Petugas ini sempat disindir oleh Amrozi agar memberinya kurma sebagai makanan pembuka. Hal tersebutlah yang kemudian dijadikan celah oleh polisi untuk meluluhkan hati Amrozi. Dan ternyata terbukti benar. Setiap memasuki waktu berbuka puasa, polisi memberikan sedikit kurma kepada Amrozi sambil berbincang. Hal ini dilakukan berulang kali hingga polisi mendapatkan banyak informasi penting dari Amrozi. Keterangan yang didapat dari Amrozi ini sudah cukup untuk dibawa ke dalam pengadilan. Kemudian, proses sidang pengadilan pun digelar. Sidang disiarkan secara langsung di TV-TV swasta Indonesia dan juga media-media luar negeri seperti BBC, CNN, CNBC, dan lain-lain. Sidang berjalan relatif cepat dan lancar karena semua pelaku langsung mengakui perbuatannya. Pada 7 Agustus 2003, Amrozi divonis hukuman mati. Usai vonis hakim dibacakan, Amrozi justru tersenyum dan mengacungkan 2 jempolnya pada wartawan dan pengunjung yang hadir di ruang sidang. Kemudian 10 September 2003, giliran Imam Samudra yang divonis hukuman mati oleh majelis hakim. Tanpa ragu, Imam Samudra langsung meneriakkan takbir usai hakim mengetuk palu. Lalu pada 2 Oktober 2003, giliran Muklas alias Ali Gufron yang juga dijatuhi vonis hukuman mati. Mereka bertiga justru bahagia dijatuhi vonis hukuman mati karena mereka menganggap bahwa hukuman mati jauh lebih mulia daripada minta grasi atau pengampunan dari presiden. Ketiga pelaku utama ini kemudian dieksekusi mati oleh regu tembak pada November 2008 di penjara Pulau Nusa Kambangan. Untuk pelaku lainnya yaitu Sawad, Abdul Goni, dan Mubarak divonis hukuman penjara seumur hidup. Idris divonis 10 tahun penjara, sedangkan anggota baru yang menjadi perakit timer bom, Jack Harun, divonis 6 tahun penjara. Sedangkan untuk Ali Imron, dia divonis hukuman penjara seumur hidup. Kenapa Ali Imron tidak dihukum mati padahal perannya juga banyak di dalam kejahatan ini? Bahkan dia juga sebagai koordinator lapangan di tim pelaku bom Bali. Saya sebagai koordinator lapangan pengeboman di Bali. Karena dari awal, Ali Imron sangat kooperatif kepada polisi. Ali Imron juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Saya bersumpah karena saya orang Islam, wallah. Apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Jadi kemampuan kelompok kami sebagai anak bangsa Indonesia perlu dibanggakan dan perlu disalahkan karena salah penerapannya. Penyesalan Ali Imron ini sempat disindir oleh Imam Samudra. Kata Imam Samudra, darah Ali Imron di akhirat nanti berbau busuk karena sudah mengkhianati perjuangan. Di kemudian hari, Ali Imron malah terlibat aktif bersama Polri menangkal terorisme. Lalu muncul pertanyaan, jika memang menyesal, kenapa Ali Imron tidak menyerahkan diri saja saat itu? Karena aturan di Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah menyerahkan diri itu hukumnya haram. Meskipun otak pelaku bom Bali dihukum mati, akan tetapi kasus bom Bali 2002 ini tentu saja belum tuntas. Karena berdasarkan keterangan pelaku yang sudah tertangkap atau disidang, total yang terlibat aktif dalam bom Bali 2002 ini berjumlah 33 orang. Beberapa di antaranya bahkan belum tertangkap. Menurut Nasir Abbas, mantan anggota Jamaah Islamiyah Malaysia, tim bom Bali ini termasuk tim terbaik. Ada angkatan pertama dan tertua di Indonesia, ada angkatan ke-9 yang merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Kandahar. Ada juga ahli bom kesayangan Osama bin Laden yang merupakan ahli bom terbaik yang pernah dimiliki Al-Qaeda. Jadi wajar apabila mereka masih banyak yang belum tertangkap dan jejaknya seperti hilang. Kemudian pada tahun 2005, manusia misterius dan ahli bom Dr. Azhari tewas disergap tim walet hitam di Jalan Flamboyan, Batu, Malang. Dr. Azhari sebelumnya sudah diintai selama sebulan lebih. Tahun 2010, giliran Dulmatin, salah satu petinggi di Jamaah Islamiyah yang sempat melarikan diri ke Filipina, tewas ditembak Densus 88 saat penyergapan di Pamulang. Dulmatin merupakan anggota dengan kemampuan yang lengkap. Selain ahli bom, dia juga ahli IT dan mahir dalam merekrut anggota. Kemudian di tahun 2011, Umar Patek ditangkap di Pakistan.
Umar ditangkap secara tidak sengaja setelah menjadi buronan selama 9 tahun. Awalnya dia hanya dikarantina oleh pihak keamanan Pakistan karena ada kerusuhan di Abbottabad. Karena dikarantina berhari-hari itulah kumis dan brewok Umar Patek yang awalnya dicukur habis, kemudian tumbuh semakin lebat. Di saat yang bersamaan, seorang petugas Pakistan mulai curiga. Dia seperti mengenali sosok yang ada di depannya itu. Untuk memastikan, lalu petugas ini menghubungi temannya untuk memeriksa data buronan Interpol Pakistan. Saat dilihat salah satu foto buronan, ternyata persis dengan Umar Patek. Menurut kesaksian Umar Patek, petugas Pakistan tersebut berteriak di depan komputer karena saking senangnya. Maklum saja, karena saat itu kepala Umar Patek dihargai $1 juta oleh Amerika Serikat. Setelah ditangkap, Umar Patek tidak langsung diserahkan pada pemerintah Indonesia, tapi diinterogasi dulu karena takutnya dia merencanakan peledakan di Pakistan. Setelah menjalani serangkaian proses persidangan dan rekonstruksi, akhirnya pada bulan Juni 2012, Umar Patek divonis 20 tahun penjara. Dalam aksi bom Bali 2002, Umar Patek adalah orang yang memiliki tugas mengurus logistik seperti senjata, amunisi, dan mengambil uang di bank. Dia juga memiliki keahlian dalam membuat bom. 10 Desember 2020, anggota paling senior di Jamaah Islamiyah, yaitu Zulkarnain alias Aris Sumarsono alias Daud alias Zainal Arifin alias Abdurrahman ditangkap di Gang Kolibri Toto Harjo, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dia menjadi buronan kepolisian selama 18 tahun. Zulkarnain adalah alumni Afghanistan Angkatan Pertama. Dan keterlibatan Zulkarnain dalam tindak pidana terorisme salah satunya adalah berperan membuat unit KOS atau pasukan khusus, yang kemudian terlibat bom Bali dan konflik-konflik di Poso dan Ambon. Dia juga yang mendirikan kamp pelatihan di Mindanao, Filipina. Di Filipina dia antara lain memberi pelatihan infanteri dan perakitan bom. Jadi, selain merupakan anggota senior, Zulkarnain juga memiliki keterampilan yang lengkap. Dalam peristiwa bom Bali 2002, Zulkarnain berperan sebagai penasehat dan memberikan arahan sebelum pelaksanaan pengeboman. Zulkarnain merupakan mantan HRD perusahaan besar, jadi tidak heran jika manajemen Jamaah Islamiyah di Indonesia sangat rapi. Salah satu alasan kenapa dia bisa menjadi buronan sangat lama dan sulit ditangkap adalah kedisiplinannya dalam mematuhi SOP Jamaah Islamiyah dalam menghindari polisi. Di Jamaah Islamiyah ada panduan mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Seperti cara mencari dana mulai dari yang ilegal seperti kotak amal palsu, perampokan, hingga cara legal seperti pemilikan tambak dan tambang. Semuanya ada dalam buku panduan tersebut. Dalam buku itu juga terdapat cara menghindari petugas kepolisian, cara mencari kontrakan yang aman, cara membaur dengan warga, ciri-ciri warga yang harus dihindari, dan lain-lain. Jika menyewa kontrakan sendirian, ada panduannya. Jika berkelompok juga ada panduannya. Contohnya, harus ada satu orang yang paling dikenal warga sekitar dan sering standby di kontrakan agar jika ada masalah, orang tersebut yang akan bertanggung jawab. Ini persis seperti yang dilakukan Idris di Bali saat kecelakaan bom yang meledak di kontrakan mereka di Jalan Menjangan. Mereka juga menerapkan salah satu poin dalam buku panduan, yaitu memutar lagu-lagu barat di kontrakan setiap hari untuk kamuflase. Seolah-olah mereka adalah orang normal yang tidak membenci produk barat. Karena kedisiplinan Zulkarnain, dia hingga membuat polisi pusing saat mengejar Upik Lawanga alias Taufik Bulaga. Upik Lawanga adalah aset terbesar Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara yang merupakan murid terbaik Dr. Azhari. Selain masih muda, Upik Lawanga juga dikenal jenius. Anggota Jamaah Islamiyah yang lain memanggil Upik ini dengan sebutan profesor. Upik Lawanga yang sebelumnya sudah terlacak jejaknya oleh polisi tiba-tiba menghilang. Ternyata Upik Lawanga disembunyikan oleh Zulkarnain dan anggota lainnya. Jadi di Jamaah Islamiyah ada semacam anggota khusus yang tugasnya melindungi aset-aset penting organisasi. Anggota khusus ini dinamakan Toliyah. Toliyah beranggotakan orang-orang yang nama dan wajahnya belum masuk daftar pencarian orang, jadi anggota Toliyah harus bersih dari segala track record kejahatan. Meskipun Zulkarnain bukan anggota Toliyah, tapi dia tahu siapa saja di sekitarnya yang menjadi anggota Toliyah. Upik Lawanga tidak sadar bahwa selama ini dia dibuntuti oleh Zulkarnain. Upik Lawanga baru menyadari saat dia akan sholat di sebuah masjid di daerah Tanggamus, Lampung. Ketika sedang berwudu, Zulkarnain menghampirinya sambil berbisik, "Sudah kami siapkan peternakan bebek di Way Seputih, Lampung Tengah. Ini barang-barang yang kamu butuhkan." Saat itu Zulkarnain memberikan KTP palsu atas nama Syafruddin, kunci rumah kontrakan, dan sepeda motor.
Di kontrakan baru itu Upik Lawanga atau nama barunya Udin Bebek ditugaskan untuk membuat senjata rakitan sebanyak mungkin. Toliah juga sudah menyiapkan bunker untuk menyembunyikan senjata dan amunisi. Lokasi kontrakan baru ini juga sangat strategis. Selain agak jauh dari pemukiman warga, samping kanan kiri rumah ini juga dikelilingi kandang bebek. Sangat cocok untuk menyamarkan suara saat Upik Lawanga mencoba senjata api rakitannya. 23 November 2020 adalah akhir pelarian Upik Lawanga. Dia akhirnya berhasil tertangkap di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Setelah menjalani rangkaian persidangan, akhirnya pada tanggal 8 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup kepada Upik Lawanga. Kembali ke proses penangkapan Zulkarnain. Setelah 5 kali menjalani persidangan, akhirnya Zulkarnain divonis pidana 15 tahun penjara. Hingga saat ini, belum ada lagi pelaku bom Bali yang tertangkap. Jika dilihat dari kisah Zulkarnain yang berhasil menjadi buronan polisi selama 18 tahun lebih, besar kemungkinan di masa mendatang akan ada tersangka lain yang tertangkap juga. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Seperti yang dilakukan Amrozi saat di Lamongan sebelum peledakan. Seandainya Amrozi saat itu tidak membeli mobil kepada temannya. Misalkan saja dia membeli mobil di showroom dengan KTP palsu. Dan andai saja para pelaku tahu mengenai letak nomor kir Mitsubishi L300 dan menghapusnya, bisa jadi mereka belum tertangkap sampai sekarang. Atau kemungkinan mereka melakukan aksi lain yang jauh lebih besar melebihi tragedi bom Bali 2002. Apapun itu, semoga aksi terorisme tidak terjadi lagi baik di Indonesia maupun di negara lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.